hari ini kita bertemu lagi kembali. Apa kabar anak Tuhan? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, Kakak Mel senang sekali. Pagi hari ini ya kita akan bersama-sama beribadah. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ya, oleh sebab itu adik-adik, ketika kita menyembah Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap yang sopan. Oleh sebab itu Kakak Mel mau lihat siapa di sini yang masih belum duduk manis. Kakak Mel nggak bisa lihat dari sini ya. Tapi siapa yang lihat? Ada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, semuanya dalam sikap yang manis, dalam sikap yang sopan, kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita lipat tangannya, mari kita tundukkan kepalanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau senangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau bertepuk tangan dan melompat
tepat bagi Tuhan. Karena kami sangat bersuka cita atas segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Biarkan kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, kita sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kita sudah menyembah nama Tuhan. Sekarang kita mau lebih lagi memuji Dia. Nah adik-adik, sebelum kita bernyanyi bagi Tuhan lebih lagi, Kak Kamil mau panggil dulu, mau sapa dulu laskar-laskar Kristus yang masih duduk manis di rumah. Yuk, seperti biasa ketika Kak Kamil bilang laskar Kristus, semuanya jawab apa? Iya, betul sekali. Joy, joy, joy. Oke, siap. Laskar Kristus, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, oi, oi, oi. Wah, luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita membuatkan moto sekolah minggu. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Kedua, rajin ke sekolah minggu. 3, melakukan firman Tuhan. 4, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama Big or Small. Yang di rumah boleh pakai gerakannya, masih ingat kan lagunya? Oke, semua tangan di pinggang. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Yang cowok boleh gayanya seperti apa? Boleh begini ya. Boleh begini. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama katakan. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa-sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Apa? Sekali lagi. Sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Very good, terima kasih semuanya. Oke
adik-adik kita masih mau menyembah Tuhan. Ya, Kak Kamil masih punya satu lagu lagi. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Pasti semuanya ya. Haleluya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Asik lagi ya. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Di mana lagi? Dalam langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Yeah. Firman Tuhan ada di hati kita, ada di langkah kita, dan ada di hidup kita, terus bertumbuh dan menyirami hidup kita. Yeay. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengarkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, oleh sebab itu mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan kudengar, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam, salam, salam. Oke, semua sudah pada siap? Sudah pada mandi? Atau ada yang baru bangun? Oke, yang belum mandi atau yang belum siap, videonya di-post dulu. Kemudian kita persiapkan diri sebelum kita beribadah. Karena kalau kita mau bertemu sama teman saja atau bertemu sama guru mau ke sekolah, kita harus wangi, kita harus siap. Apalagi ini kita mau beribadah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus siap, kita harus harus bersih secara semuanya ya. Jadi adik-adik persiapkan diri, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Oke? Yang belum mandi, yang belum siap, di post videonya, kemudian baru bisa join lagi. Oke,
sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup mata. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh masih bisa bangun, kami masih bisa bernapas, kami boleh melihat. Kami mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan buat hidup kami. Dan kalau pagi hari ini juga mungkin ada teman-teman kami, kalau ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh pulihkan mereka, Tuhan yang boleh sembuhkan mereka, Tuhan yang berikan pengharapan untuk mereka. Dan kalau biarlah kami boleh bersama-sama ya Tuhan, untuk boleh mendengar firman Engkau, boleh mengerti, buka hati dan pikiran adik-adik. Dan Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar kami boleh mengerti ya Tuhan tentang firman Engkau, dan boleh menjalankan atau boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang rukun. Rukun. Apa itu rukun? Ada yang tahu nggak itu apa rukun? Hah? Rukun. Rukun itu orang pintar, Kak. Orang pintar. Itu dukun, bukan rukun. Ini rukun. Rukun itu akur, hidup berdampingan bersama-sama dalam keadaan tenang dan damai. Itu rukun. Nah, Tuhan juga ajarkan kita agar kita hidup rukun. Kita mau lihat video tentang satu kisah tentang Kain dan Habel. Adik-adik mungkin sudah ada yang tahu ya kan tentang Kain dan Habel ya. Kita lihat lagi videonya biar kita bisa lihat seperti apa sih sebenarnya hidup rukun itu. Yuk kita lihat ya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara
di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, udah lihat ya videonya ya. Ini tentang Kain dan Habel, anaknya Adam dan Hawa. Kenapa sih akhirnya Kain dan Habel mereka berantem sampai akhirnya Kain membunuh Habel? Karena persembahan dari Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Sementara Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Kenapa tidak diterima? Ya karena memang Tuhan melihat hati, bukan melihat dari bentuknya. Kalau Habel memberikan lemak dari hewan peliharaannya, sementara Kain itu dia memberikan hasil ladangnya. Tapi bukan perkara bukan perkara dari apa yang dipersembahkan, tapi dari hati. Karena Tuhan melihat hati dari masing-masing Kain dan Habel, maka Tuhan tidak terima. Tuhan tidak suka dengan persembahan yang Kain berikan. Tapi di luar itu, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya sikap apa sih yang harus dilakukan berikutnya oleh Kain? Begitu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, semestinya dia boleh memperbaiki diri, dia boleh berbesar hati menerima, tanpa sampai akhirnya dia malah mengajak Habel ke ladang, ke tempat lain. Akhirnya Kain membunuh Habel. Itu sangat-sangat sangat-sangat kejam adik-adik ya. Saudaranya sendiri, padahal mereka saudara kandung, Kain bisa membunuh adik kandungnya. Nah, Tuhan mengajarkan kita juga agar kita boleh hidup berdampingan, boleh hidup rukun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita yang lain, baik di sekolah, baik di gereja, di rumah dengan teman-teman. Kita harus rukun seperti itu. Dan ada yang tahu nggak sekarang itu bulan apa? Agustus itu biasa kita memperingati apa? Hari kemerdekaan, benar ya? Nah, hari kemerdekaan itu dulu pahlawan-pahlawan kita, mereka juga hidup rukun. Kalau mereka hidupnya gontok-gontokan, mereka suka berantem, mereka nggak akan bisa tuh berjuang untuk satu tujuan. Jadi mereka semuanya bersatu bersama-sama, mereka berjuang bersama-sama. Ada dari suku Batak, ada dari suku Jawa, ada dari suku Ambon, dari macam-macam semuanya. Mereka semua bersatu, hidup rukun, dan mereka berjuang untuk satu tujuan. Akhirnya kita bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka. Jadi adik-adik yang punya adik, yang punya kakak, yang punya abang, atau yang punya saudara, atau dengan teman-teman yang lain, dengan mama papa, semuanya harus hidup rukun. Karena Tuhan sudah ajarkan kita untuk hidup rukun. Jadi kita sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, juga harus hidup rukun. Oke? Kita mau baca ayat hafalan kita. Itu yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi adik-adik dengan mama papa, dengan saudara, dengan siapapun juga kita harus hidup rukun. Saling tolong menolong, saling menghargai, karena Tuhan sudah ajarkan kita untuk itu. Oke? Demikian firman Tuhan. Jadi selamat menjalankan perintah Tuhan. Ingat, harus hidup rukun dengan sesama kita. Selamat hari Minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan buat kami.
ajarkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu, anak-anak yang boleh menjadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami untuk menjadi hidup rukun ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan boleh menyertai hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Aku orangnya pemalu sekali, tapi aku ingin melayani Tuhan dengan suaraku. Lalu aku berdoa kepada Tuhan untuk meminta keberanian dan sering latihan. Sekarang aku berani menyanyi di depan banyak orang dan memuji Tuhan. Hari ini aku akan sharing tentang hal-hal yang dulu tidak aku bisa lakukan, tetapi sekarang aku bisa lakukan karena pertolongan Tuhan dan kerjaku selama ini. Aku bisa membantu mamaku memasak nasi, mencuci piring, siram bunga, menyapu, dan membereskan tempat tidur. Sekarang aku baca Alkitab sudah di Kejadian pasal 27. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus dan kerja kita selama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan membagi cerita tentang dulu saya tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Dulu saya kalau lapar saya memanggil mama, "Mama ambilin makan, kakak ambilin minum." Sekarang kalau saya lapar, saya menggoreng nasi sendiri atau telur. Saya makan dan saya ambil minum sendiri. Saya tidak mau merepotkan kakak dan mama. Saya mau bermanfaat untuk keluarga saya. God bless you. Bye-bye. Hari ini aku akan sharing tentang yang dulu aku tidak bisa lakukan dan sekarang aku bisa lakukan karena pertolongan Tuhan Yesus dan kerja keras saya selama ini. Saya bisa membantu mama untuk merapikan tempat tidur, menyapu, dan menyiram bunga. Hari ini aku rutin baca Alkitab sampai Kejadian pasal 20. Itu karena berkat Tuhan Yesus dan kerja keras saya selama ini. Shalom teman-teman, Grace mau bercerita. Dulu Grace belum bisa baca, sekarang sudah bisa baca. Dulu Grace belum bisa nyapu, sekarang sudah bisa nyapu karena Tuhan. Pas mama sakit, Grace rebus mama mie. Semua karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Samuel mau bercerita. Sekarang Samuel sudah bisa menyapu rumah dengan bersih. Samuel juga sudah bisa membantu mama melipat baju dan merapikan tempat tidur. Samuel juga sudah semakin rajin membaca Alkitab. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Aku pengen berterima kasih bersama Tuhan Yesus. Sekarang aku bisa membantu mami papi dan aku sudah bisa melapar rumah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tiga hal yang bisa membuat mama papa bahagia. Pertama, rajin baca Alkitab. Kedua, rajin belajar. Ketiga, mendapatkan nilai bagus. Halo teman-teman, aku mau cerita gimana caranya aku ngebahagiain orang tua aku. Yang pertama, ketika papa aku mau berangkat kerja, Han selalu bilang, "Papa hati-hati ya, Pak." Dan yang kedua, ketika mama aku sakit, aku bisa memandiin adik-adik aku.
dan juga menyapu makan adik aku, dan bisa melakukan pekerjaan rumah. Dan yang ketiga, ketika mama aku sedang menyetrika, aku bisa menyusun baju ke dalam lemari, menyusun baju adik-adik aku dan baju aku. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam semua, saya Kenny. Saya mau bercerita tentang apa yang saya lakukan. Ibuku senang, saya senang disuruh ibu untuk membeli bumbu dan telur di warung. Ibu juga senang bila aku belajar dan senang mengerjakan tugas-tugas sekolah. Aku berusaha untuk tetap membuat orang tuaku bahagia dengan apa yang bisa saya lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Teman, sekarang saya akan memberitahu kalian 3 hal yang bisa membuat orang tua senang yang dulunya tidak bisa, yang sekarang sudah bisa. Itu berkat Tuhan. Yang pertama, mencuci piring. Dulu aku tidak bisa, sekarang bisa. Yang kedua, menyapu rumah, lalu lap-lap meja, menjaga adik, dan juga memasak. Terima kasih.